Amin, amin. Firman Tuhan hari ini pasti kita semua hafal, ya saudaraku yang kekasih. Hendaklah terangmu bercahaya di hadapan semua orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan nama Bapamu yang di sorga. Sering kita dengar ayat ini ya. Nah, ciri-ciri dari PI relasional secara itu kita akan lihat bahwa kalau sehidup saudara sudah memiliki yang disebut mindset amanat agung dan lifestyle amanat agung. Itu persoalannya. Nah, kalau saudara sudah diselamatkan, tentu saudara rindu agar orang lain diselamatkan oleh Tuhan. Betul atau betul? Itu pertanyaannya. Yang pertama, pelayanan tadi, PI tadi harus disengaja. Ya, harus disengaja, bukan tidak terencana. Harus disengaja. Kalau saudara sudah memiliki lifestyle dan mindset tentang yang saya bilang tadi, tidak ada dalam hidup saudara yang tidak membuat saudara tidak melakukan hal itu. Nah, ini persoalannya. Jadi dengan sengaja. Yang kedua, sehari-hari sebagai gaya hidup. Bertemu siapa saja, di mana saja, kapan saja, selalu mencari celah agar amanat agung tersampaikan. Yang ketiga, saling bertukar pendapat. Tidak monolog, ya, tidak monolog. Selalu arahnya bolak-balik, ya. Yang keempat, setir kita mengarahkan percakapan kepada tujuan yang akan kita sampaikan. Jadi walaupun ada introduce segala macam, kita arahkan kepada tujuan, ya. Sampaikan Al-Masih bercerita mengabarkan kabar baik. Injil yang artinya kabar baik dalam bahasa Arab. Jadi mengabarkan kabar baik dalam bentuk cerita, ya itu sengaja, bukan iseng-iseng atau coba-coba. Nah, ini ada contoh percakapan ketika Ibu Marni ketemu dengan seorang sedang makan bakso, pemiliknya Yanto. Ya, kita akan lihat ya percakapan yang dibuat sehingga akhirnya hanya dalam waktu singkat kita bisa menyampaikan kepada Pak Yanto ini, Mas, boleh tanya namanya siapa, Mas? Yanto, Bu. Baik, Mas, terima kasih. Sudah berapa lama Mas jualan bakso? Sudah 15 tahun, Bu. Wah, hebat ya, Mas. Berarti sudah banyak uangnya dan amalnya juga, Mas. Alhamdulillah, Bu. Masih sedikit, Bu, uangnya. Belum banyak, jawab si Yanto. Sudah banyak lama, sebab 15 tahun kan waktunya bukan pendek atau sebentar. Saya yakin sudah banyak, Mas. Maaf, Mas, boleh tanya? Boleh, Bu. Apakah setiap hari baksonya selalu habis, Mas? Wah, alhamdulillah, Bu. Habis selalu. Wah, luar biasa. Pantasan habis, Mas, karena baksonya enak tenan. Apakah Mas buat sendiri baksonya? Iya, Bu. Maka enak baksonya, Mas. Saya doakan. Lihat, ada kata doakan. Mas supaya laris dan banyak pelanggan dan banyak rezeki ya, Mas. Oh, amin, Bu. Terima kasih. Nah, ini sekedar introduce ya. Introduce, bercakap-cakap ketika makan dengan tukang bakso ini. Selama 15 tahun jualan, ya, selama 15 tahun jualan, bakso saya pikir pasti sudah banyak uangnya dan emasnya ya, Mas. Amalnya. Amalnya ya, Mas. Alhamdulillah, Bu. Belum
masih sedikit. Uangnya mungkin masih sedikit, tapi amalnya pasti sudah banyak ya Mas. Alhamdulillah Bu. Maaf ya Mas, boleh saya bertanya? Baik Bu, silakan. Menurut Mas Yanto, kapan kita kira-kira lunas utang dosanya Mas? Di sini kita sudah mulai masuk ke esensi hidup manusia dalam hubungannya dengan Tuhan. Ya, belum tahu Bu. Saya tidak tahu kapan lunas utang dosa saya. Lalu dijawab dengan Ibu Mari, betul ya Mas. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah yang tahu itu Bu. Ya benar ya Mas. Apakah boleh saya bercerita Mas? Boleh, silakan. Nah jadi ini contoh ya. Memulai percakapan, pelan tapi pasti, ada introjus. Sampai diterima kita memberi pertanyaan-pertanyaan yang prinsip. Kalau saya Mas, kata Ibu Marti tadi, utang dosa saya sudah lunas. Bukan karena banyaknya amal soleh, amal ibadah saya, sehingga saya lunas. Tetapi Allah, Isa Al-Masih yang sudah melunasi utang dosa saya. Nah ini sudah masuk ke prinsip. Apakah Mas Yanto pernah mendengar nama Isa Al-Masih? Junjungan. Yang disebut ila sirotol mustaqim. Yang terkemuka di bumi dan di akhirat. Menurut Mas Yanto, Isa Al-Masih itu siapa? Oh, menurut saya Nabi, Bu. Oh, betul Mas. Bagus Mas, izin ya Mas. Boleh saya lanjut cerita saya Mas? Silakan Bu. Lihat ya, selalu kita membuat percakapan dengan situasi tidak konflik. Tapi selalu mengikuti aliran, lalu kita minta supaya dia mau mendengar cerita kita. Biasanya setiap orang tidak terlalu menolak tentang hal ini, ya. Isa Al-Masih dijanjikan Allah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa di Taman Eden. Mas masih ingat berapa dosa mereka? Oh, satu Bu. Bayangkan. Dia tahu dosa itu hanya satu. Ya, dia makan buah koldi yang dilarang Tuhan. Ya, betul Mas. Apa perintah Allah yang dilanggar? Nabi Adam dan Siti Hawa, Mas. Makan buah kuldi. Wah, luar biasa jawaban Mas, benar. Mas terlihat seorang yang beramal. Terima kasih Mas. Nah, ini kita memuji dia atas pengetahuannya tentang kebenaran cerita Alkitab tadi. Sampaikan Al-Masih atau Mesias dalam mengabarkan kabar baik Injil, ya. Kabar baik Injil, ya. Poin kelima. Permisbas, boleh saya lanjut cerita saya? Ya Mas? Oh ya Bu. Lalu Mas, Allah mengusir mereka dari Taman Firdaus karena melanggar satu saja perintah Tuhan. Lalu apa yang terjadi Mas? Tuhan menghukum Nabi Adam dan Siti Hawa diusir dari Taman Firdaus. Menderita seumur hidup. Nabi Adam susah mencari nafkah, Siti Hawa susah melahirkan. Benar ya Mas, semua kaum bapak bersusah payah mencari nafkah buat keluarganya, tapi Allah Maha Kasih. Kemudian Allah berjanji
Dari keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa nanti akan ada seorang penyelamat. Berjalannya waktu, Mas, maka lahirlah anak Nabi Adam dan Siti Hawa, Kain dan Habil. Mereka mempersembahkan korban. Lalu Musa, Ibrahim, dan seterusnya. Karena tanpa pertumpahan darah tidak ada penyucian dosa. Itulah sebabnya mereka mempersembahkan korban. Bisa saya lanjut, Mas? Kemudian, Mas, janji Allah digenapi melalui Siti Maryam. Isa Al-Masih lahir melalui rahim Siti Maryam tanpa pernikahan. Sebagai manusia biasa umumnya. Betul kan, Mas? Oh iya, Bu. Bagaimana, Mas? Boleh saya lanjut cerita saya? Jadi, selalu kita mengarahkan ya, ketika bicara tentang sesuatu hal yang prinsip, apalagi yang kita ceritakan tentang Isa Al-Masih yang mereka kenal. Sayyidina Isa Al-Masih, ya. Bagaimana, Mas? Boleh saya lanjut cerita saya, Mas? Silakan, Bu. Berjalannya waktu, Mas, kemudian Isa masa dewasa. Lalu banyak pengikutnya dan banyak mujizat yang dilakukannya tidak seperti nabi yang lain. Ya, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati dibangkitkan. Ada lagi dibawa di keranda, ada yang di dalam rumah, ada yang sudah dikubur 4 hari. Ya. Maka suatu hari Isa berkata kepada pengikutnya, saya akan mati. Pengikutnya tidak berani bertanya mengapa ia masih muda, 33 tahun, berbicara soal kematian. Namun berjalannya waktu, Isa dibawa sebagai penjahat. Isa mengorbankan dirinya sebagai kurban yang membayar hutang dosa semua manusia. Sebelum Isa Al-Masih mengembuskan napasnya, ia berkata, sudah selesai, artinya sudah selesai hutang dosa manusia. Sudah dibayar oleh Isa. Nah, turunan dari Nabi Adam tadi ya. Di mana dosa Adam dan Siti Hawa sampai ke manusia sekarang pun. Sebelum dunia kiamat semua dosa manusia sudah dibayar lunas oleh Isa Al-Masih sepanjang mereka akul yakin kepada yang bersangkutan. Kemudian Isa menawarkan kepada semua orang, barang siapa percaya kepada Isa maka hutang dosanya sudah lunas. Ya, dengan mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, maka hutang dosanya lunas. Maka kapanpun mati dipanggil Tuhan, masuk surga. Dia pernah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Allah jika tidak melalui dia. Itulah sebabnya saya katakan kepada tadi, Mas, bahwa utang dosa saya sudah lunas. Bukan karena amal ibadah saya, tetapi Isa yang sudah membayar utang dosa saya. Maka saya percaya kapan saja saya meninggal, masuk surga. Di kitab kita pun bisa kita selah sedikit. Di kitab kita pun berkata demikian. Nah, saya di lapangan seringkali memposisikan seperti mereka. Semua itu karena rahmat Allah. Maaf Mas Yanto, boleh saya bertanya? Boleh, Bu, apakah Mas Yanto pernah dengar cerita ini? Pernah, Bu. Apakah cerita ini masuk akal? Bukan cerita manusia biasa saja? Ya, masuk akal, Bu. Maaf ya, Mas. Sekali lagi saya bertanya. Boleh, Bu? Apakah Mas mau utang dosanya lunas? Sebab Allah sudah menyediakan pelunasan utang dosa bagi semua manusia. Melalui Isa sebagai kalimatullah. Ini pertanyaan prinsip.
sambil kita melayani, kita terus berdoa dalam hati. Kalau kita punya tim dari jauh mendoakan kita. Karena ketika kita menyampaikan kebenaran, ada peperangan rohani di situ. Nah, ini saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ya, di dalam Tuhan Yesus, cara-cara sederhana, ya, kita menyampaikan dengan bahasa sederhana. Saya seringkali di lapangan, saya sapa aja seperti biasa aja. Kalau ada tukang kopi lewat, Pak mau minum kopi Pak? Belum nih Pak, lagi pusing ini. Udah nyari-nyari ini kardus-kardus. Belum dapat ini sesuai dengan target saya per hari. Berapa Pak targetnya? Mungkin dia menyebutkan angka. Berapa Pak harga kardus? Ini sekedar introduce, saudaraku yang kekasih. Tapi tidak akan pernah berhasil kalau saudara tidak punya mindset dan lifestyle untuk melakukan amanat agung. Tanpa itu, apa yang saudara kerjakan tidak maksimal. Saudaraku yang kekasih, kita butuh latihan, ya, untuk bercakap-cakap, berkomunikasi dengan orang-orang tadi dengan bahasa yang sederhana. Ya, say hello, ya, nanyakan apa persoalan. Yang paling enak kalau mereka sakit parah itu. Ya, saya berapa kali gitu sakit parah, lalu saya bilang sudah bawa dukun, sudah bawa dokter, ya, tidak sembuh-sembuh. Lalu saya bilang, mau Pak saya doakan? Mau nggak Pak saya doakan? Rata-rata orang yang sakit, saudaraku, apalagi parah, ya, itu tidak menolak untuk didoakan. Nah, kita berdoa agar kuasa Tuhan nyata dan dinyatakan melalui amanat agung yang kita sampaikan. Saya punya rekan Pak Darman di Jonggol, ya. Bagaimana air mineralnya waktu COVID, mereka kesulitan, lalu dicoba digali ada air di tanahnya, ya, lalu air itu mereka doakan, sudah banyak orang yang sakit semuanya minum air itu. Ada nggak kita mau melakukan amanat agung dengan bahasa sederhana, tidak harus ribet. Lalu apalagi sekarang ini gampang loh, kalau mereka menanyakan tinggal kita searching di googling, tanya dia iya tentang ayat-ayat mereka tadi, gampang. Teknologi yang nggak terlalu sulit. Sepanjang saudara punya hati, saudaraku yang kekasih. Sepanjang saudara punya hati, saudaraku yang kekasih. Nah, persoalannya bukan sulit tidaknya kita menyampaikan itu sama tukang sayur, ya. Mungkin hari ini kita hanya berkata 1-2 kata. Besok ketemu lagi berkata, tahu-tahu di tengah jalan ketemu, dia mau ke puskesmas karena sakit. Bisa ada situasi, kita lanjutkan follow up yang tadi. Saudaraku yang kekasih, bagaimana mungkin mereka tertarik samamu kalau tidak melihat perbuatanmu yang baik? Ya, melalui perbuatanmu baik, komunikasi, ya, ketika mereka di lapangan kita banyak mendengar aja, mendengar sambil berdoa dalam hati, Tuhan Yesus, tolong agar yang bersangkutan mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Bayangkan dalam diam kita berdoa dalam hati. Bayangkan, tidak ada yang rumit, saudaraku. Sepanjang saudara menyadari bahwa harta yang paling berharga dalam hidupmu adalah keselamatanmu. Berkat yang paling utama dalam hidupmu adalah penyertaan Tuhan dalam hidupmu dalam segala hal. Bahkan rambut di kepalamu yang jatuh 2-3 helai sehari, Tuhan perhatikan. Apalagi hal-hal yang prinsip yang lain. Ada nggak kita semua yang ada di ruangan Zoom ini mau memiliki hati, ya, menyampaikan kepada siapapun? Saya dengan Pak Butar-Butar waktu pelayanan ke Pemalang di bis, ya, di bis kami berdoa. Ada orang di samping saya dulu, ya. Saya karena peka, ya, dia ini karena kuasa gelap, dia tidur tapi menyebut-nyebut, ya. Saya hanya berdoa aja, lalu Pak Butar-Butar yang memulai. Jadi kita tim. Dia bisa kerjasama. Ada yang berdoa, ada yang berkata. Ada yang berkata, ada yang berdoa. Nah, demikianlah kita bagaimana menjangkau mereka. Karena mereka dari kecil diajarkan membenci kebenaran.
Maka kita harus berperang dengan mereka sambil menyampaikan kebenaran, kita berdoa dalam hati. Kalau kita punya tim 2-3 orang, bilang sama timmu, tolong doakan saya sedang menuju suatu tempat, menyampaikan kepada saudara kita Nebayot Kedar, agar mengerti kebenaran firman Tuhan. Menyampaikan Isa Al-Masih Sayyidina sebagai Rasulullah. Ya, firman yang hidup. Allah yang hidup. Nah, saya kira melalui cerita singkat ini membuat kita on fire ya. Kalau bahasa Inggrisnya on fire. Kalau bahasa Manadonya menyala terus. Ya, sampai Tuhan datang. Apapun persoalan hidupmu, lakukan yang saya katakan tadi dengan bahasa sederhana, tidak terlalu sulit, saudaraku yang kekasih. Percayalah kalau Roh Kudus memimpin hidupmu ketika menyampaikan kepada siapapun, bukan hanya kepada Nebayot Kedar, ya, kepada Nebayot Kedar, Roh Kudus memimpin hidupmu, tapi hidupmu harus kudus juga, ya, karena Roh Kudus ya hidup harus kudus, ya. Hidup kita harus kudus dan berkenan kepada Tuhan. Apapun ceritanya, ketika kita menyampaikan Tuhan yang Maha Kudus, hidupmu harus kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kiranya renungan singkat ini mengajak kita ya untuk terus percaya ya bahwa Tuhan itu hidup dalammu dan Dia berkarya dalam hidupmu. Di tengah-tengah keluargamu, ring 1, ring 2, ring 3. Karena ketika Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia, dalam bahasa aslinya itu love your neighbor. Ya, kasihi tetanggamu. Artinya orang yang kau kenal, yang kau sering belanja sayur mungkin, yang sering kau belanja beras, ya. Ada nggak mereka menjadi orang-orang yang menjadi target hatimu agar mereka mengenal Sayyidina Isa Al-Masih, Tuhan yang hidup itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur sedikit ini renungan kepada kami masing-masing untuk menghargai keselamatan yang sudah kami terima, agar kami implementasikan, identifikasikan kepada saudara kami kaum Kedar, Nebayot, atau siapapun yang kami temui yang membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Di tengah persoalan pergumulan hidup masing-masing, mampukan kami Tuhan untuk senantiasa bersuka cita, percaya janji-Mu dalam hidup kami, semua sudah Tuhan urus kalau Tuhan utus kami. Berkati link Zoom kami ini Bapa di surga, Gepas, generasi penuai akhir zaman, berapapun harus kami bayar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Seperti juga saudara-saudara kami yang ada di Nigeria, di Somalia, di negara-negara lain. Mereka harus meneteskan darah mereka sebagai korban yang hidup di hadapan-Mu. Kami berdoa di tengah-tengah negara mereka juga terjadi kebangunan rohani Bapa di surga. Di Indonesia sekalipun kami berdoa untuk bangsa yang kami cintai ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ada sinergisitas kerjasama dari setiap organisasi gereja, yayasan penginjilan, untuk menyampaikan berita sukacita ini dengan prinsip yang kami sampaikan kepentingan Tuhan. Tuhan yang adalah satu-satunya Tuhan, Tuhan yang adalah satu-satunya juru selamat bagi umat manusia. Ampuni kami, sucikan kami, layakkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.